Hai sobat, kita jalan-jalan yuk, kita ke kampus Pabelan. Mau ya? Kalau gitu, ayo let's go. Oke. Ya, jadi kampus Pabelan ini berada di Jalan Ahmad Yani 200A. Tepatnya itu berada di depan Rumah Sakit Ortopedi Pas. Jadi kalau untuk nyari-nyari nggak begitu sulit lah. Untuk kendaraan pun ada, mulai dari bis, angkot semua ada, kayak gitu. Jadi untuk sobat-sobat nggak perlu khawatir. Oke, ayo kita lanjut. Ya sobat, jadi untuk kampus JP3 sendiri terbagi dalam 6 gedung. Jadi gedung A, B, C, D, E, dan F. Dan kebetulan kali ini kita berada di gedung A gitu ya. Jadi ini merupakan gedung baru milik PTK seperti itu. Jadi gedung ini terdiri dari 4 lantai. Lantai 1, 2, 3, dan 4. Dijamin deh sobat-sobat yang akan nyesel. Ayo kita lanjut aja. Oh sobat, kalau kita lihat di sini kampus kita cukup luas ya. Memang kalau kampus PTK sendiri untuk wilayah sendiri memang cukup luas. Sekitar kalau saya kira-kira mungkin ada 2,5 hektar seperti itu. Jadi mulai dari wilayah gedung A nanti kita ke belakang sampai gedung F seperti itu ya. Oke, kita lanjut aja. Monggo. Ya, sekarang kita berada persis di depan gedung A ya. Jadi gedung barunya PTK seperti itu yang terdiri dari 4 lantai gitu. Jadi kebetulan sobat, untuk saat ini ya, ketika kita berada di sini, kebetulan gedung ini sedang mengalami masa finishing seperti itu. Jadi mungkin untuk interior dalam sedang masa finishing dan istilahnya biar lebih tampilan cantik lah seperti itu ya. Jadi nanti kira-kira sobat-sobat untuk main kesini pun nggak akan kecewa seperti itu. Oke, bisa kita lanjut aja. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi. Sekarang kita berada di gedung B, kampus PTK FKIP UNS. Jadi sobat, sebelum kita jalan-jalan ya ke Prodi Pendidikan Teknik Mesin, perlu sobat ketahui juga ya sejarah dari UNS itu sendiri. Jadi Universitas 11 Maret awal mula seperti apa sih? Jadi kalau sobat ketahui ya, jadi kita sekarang ini merupakan berada di kampus tertua ya, kampus tertua di UNS seperti itu. Jadi kan kita ketahui bersama bahwasanya dahulu di sini ya pada tahun 1976 berada di tempat di sini di Pabelan itu ialah IKIP Negeri Surakarta gitu ya. Jadi dari IKIP Negeri Surakarta ini memiliki fakultas yang namanya Fakultas Keguruan Teknik seperti itu. Jadi Fakultas Keguruan Teknik di mana di dalamnya berada pendidikan teknik mesin. Jadi pada tahun yang sama pula pada tahun 1976 Fakultas Keguruan Teknik itu bergabung dengan universitas swasta lainnya gitu. Jadi membentuk suatu universitas yang dinamakan Universitas Gabungan Surakarta gitu. Jadi dari Universitas Gabungan Surakarta kemudian oleh pemerintah diresmikan tepatnya pada tanggal 11 Maret 1976 sehingga yang kita kenal saat ini menjadi Universitas Negeri 11 Maret seperti itu. Oke sobat, mungkin biar nggak lama-lama juga kita langsung masuk aja yuk, kita main-main ke Prodi PTM. Ayo, come on. Oke sobat, ayo kita jalan. Ya, jadi gedung B ini sobat terdiri dari 2 lantai gitu ya, lantai 1 dan lantai 2. Ketika kita berada di lantai 1 ini tepatnya ruang dosen ya, ruang dosen nanti ada di lantai 1. Kemudian untuk ruang-ruang juga ruang kelas, ruang kuliah ya, kemudian untuk toilet juga ada di lantai 1 gitu. Kemudian untuk lantai 2 itu lebih didominasi oleh kelas-kelas PTB, ruang dosen PTB, kemudian juga ada ruang lab komputer. Gampang deh, nanti kita bisa jalan-jalan, pastinya sobat nggak nyesel. Oke, kita jalan dulu aja. Oke. Ya, jadi untuk gedung baru kita ini juga sudah ber-AC gitu ya, sudah menggunakan pendingin. Jadi untuk ruang dosen sudah menggunakan pendingin dan beberapa kelas juga sudah menggunakan AC seperti itu. Terus sobat, kita ya sobat, sekarang kita berada di depan ruang Prodi PTM. Itu bisa dilihat. Ya, jadi ini merupakan ruang dosen gitu ya, untuk ruang dosen PTM gitu ya. Jadi untuk dosen sendiri di PTM ini terdiri dari 21 dosen gitu ya. 21 dosen dengan mahasiswa sekitar 362 mahasiswa gitu. Jadi mulai dari angkatan 2009, 2010, 2011 sampai yang terakhir kemarin angkatan 2012 gitu. Selamat pagi Pak Yuyun. Selamat pagi. Ya, Rahman. sobat, ya? Pak. Oke sobat, sekarang kita sudah
berada di ruang Kaprodi gitu ya. Jadi sudah berhadapan langsung dengan Pak Yuyun Estrianto selaku Kaprodi Pendidikan Teknik Mesin. Jadi seperti ini Pak, mungkin dari kita mengganggu sedikit nggak apa-apa ya? Oke. Ya, jadi dari kita ingin bertanya Pak terkait visi dan misi. Mungkin yang pertama visi dan misi dari PTM itu sendiri apa seperti itu Pak? Mungkin dari Bapak bisa sedikit menjelaskan begitu Pak. Oke. Terima kasih waktunya dan hadirnya di sini. Iya. Visi misi, jadi begini ya, Prodi Pendidikan Teknik Mesin ya, karena memang nanti output kita itu adalah calon guru-guru bidang studi teknik mesin. Oke, bidang studi teknik mesin. Maka saya ingin menyampaikan visi misi yang itu sebenarnya adalah rumusan visi misi ini tidak sembarangan, artinya ini sudah disepakati dalam rapat dewan dosen gitu. Ya, saya akan sampaikan rumusan itu. Jadi rumusan ini datangnya bukan dari saya seorang, akan tetapi ini adalah sebuah rumusan yang sudah disepakati dalam bentuk rapat dewan dosen atau lokakarya waktu itu. Nah, jadi visi program studi pendidikan teknik mesin khususnya FKIP UNS ini adalah menjadi program studi penghasil dan pengembang tenaga pendidik bidang keahlian teknik mesin yang berkarakter kuat dan cerdas. Karakter kuat dan cerdas ini tidak boleh lepas karena memang kita bagian dari FKIP UNS gitu. Dimana tagline karakter kuat dan cerdas ini memang harus selalu kita bawa. Nah, sedangkan misinya, nah kalau misi ini kita tidak lepas dari Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi yang pertama itu pasti aspek pendidikan, kemudian aspek penelitian dan aspek pengabdian masyarakat. Begitu. Nah, untuk lebih lengkapnya saya tidak boleh salah kalau itu karena ini kaitannya dengan rumusan yang sudah baku menjadi dokumennya Prodi. Nah, lebih lengkapnya begini. Jadi yang menjadi misi program studi pendidikan teknik mesin yang pertama menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk menghasilkan tenaga kependidikan teknik mesin yang unggul, berdaya saing tinggi, mandiri dan berkepribadian. Itu yang pertama. Terus yang kedua, melaksanakan penelitian dan pengabdian bidang pendidikan teknik mesin yang mendukung pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga, yaitu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan teknik mesin yang berorientasi pada peningkatan profesionalisme guru sekolah menengah kejuruan. Itu yang menjadi misi program studi pendidikan teknik mesin, ada 3 poin itu. Oh, seperti itu. Ya, mungkin pertama tadi kita kan sudah bertanya terkait visi dan misi Pak. Kemudian pastinya kan ketika kita berbicara masalah prodi ya Pak, pendidikan teknik mesin, kita juga ingin tahu gitu loh terkait tata pamong yang ada di prodi ini sendiri seperti apa Pak. Mungkin Bapak juga bisa tata pamong. Oke. Untuk tata pamong ya, karena memang ini kondisi kita sebenarnya ini juga kita sudah punya bagan begitu yang ditempel di tembok. Akan tetapi karena saat ini kita sedang proses rehab dibangunkan gedung baru tapi belum ditempati. Iya, gedung A. Gedung barunya sudah dikunjungi juga toh? Sudah Pak, sudah di gedung A. Nah, dan yang awalnya dokumen itu sebenarnya ditempel di tembok itu sekarang saat ini belum ditempel lagi. Nah, oleh karena itu saya akan sampaikan basis dokumen saja. Kita sebagai prodi, ya salah satu prodi yang ada di bawah jurusan pendidikan teknik dan kejuruan, tentunya secara struktur kita berada di bawah jurusan PTK. Nah, jurusan PTK itu dia punya subbab administrasi umum ya, yang ada di kita biasanya menyebut bagian pendidikan. Kemudian juga ada subbagian perpustakaan. Nah, kemudian di sini ada 2 prodi pendidikan teknik mesin dan bangunan. Sekarang ada 1 prodi baru PTIK. Gitu, dan tentunya kita posisinya sejajar di bawah jurusan gitu. Nah, untuk di bawah prodi itu sendiri tentunya tata pamongnya meliputi yang paling tinggi itu Kaprodi. Saya sendiri kebetulan. Kalian datangnya ke saya soalnya. Iya, Pak. Kemudian saya ditemani sekretaris prodi, ya, sekretaris prodi. Kemudian di bawah kita ada
kayak kabinet saja ada pendukungnya. Pendukung ya. Yang utama sekali ketua lab. Ketua lab PTN. Terus juga ada ketua lab komputer. Tapi kalau ketua lab komputer ini kan kita sharing dengan prodi yang lain di bawah jurusan PTK begitu. Nah, di kita ini kita ada koordinator kita sebutnya. Benar. Karena tidak mungkin semua kegiatan kan ditackle oleh Kaprodi. Oleh karena itu di sini kita dibantu oleh koordinator. Yang pertama koordinator KKL ini yang biasanya mengurusi perizinan atau pembagian tugas pembimbingan mahasiswa yang KKL. Kemudian koordinator PPL ya, PPL yang biasanya mahasiswa semester 7. Ini memang secara umum, secara bareng-bareng di FKIP begitu sudah ada unit PPL yang ngurusi itu. Akan tetapi di sini juga ada koordinatornya yang itu nanti tugasnya kira-kira plotting mahasiswa ini di SMK ini, mahasiswa ini di SMK ini, di SMK ini ada sekian mahasiswa otomotif, ada sekian mahasiswa produksi. Nah, ini yang plot koordinator PPL. Kemudian kita juga ada koordinator PI. Nah, ini yang membagi tugas pembimbingan untuk mahasiswa yang PI, sekaligus juga mendata mahasiswa ini PI-nya di mana gitu, sehingga dia yang punya data pembagian tugas dosen sudah membimbing berapa misalkan begitu, atau mahasiswa A dia PI di mana. Nah, itu yang punya data adalah koordinator PI. Nah, yang terakhir adalah koordinator skripsi. Ini yang tugasnya cukup banyak karena setiap waktu harus dicari-cari mahasiswa dalam kaitannya untuk pendataan skripsi, judul skripsi, pembimbingan, kemudian juga sekaligus biasanya beliau juga itu dalam hal koordinasi untuk ujian pendadaran. Jadi bagi tugas siapa yang bimbing, kemudian nanti ketika sudah sampai tahap ujian skripsi ya, ujian skripsi S1 atau ujian pendadaran kita sebutnya begitu, itu nanti membagi tugas siapa yang uji semacam itu. Tentunya disesuaikan dengan bidang keahlian dosen yang bersangkutan. Nah, kira-kira semacam itu. Baru setelah itu di bawahnya nanti ada dosen-dosen itu yang notabene ketika kita ada pekerjaan yang non rutin, artinya non teaching gitu, itu tentunya kita akan membagi tugas untuk bareng-bareng dikerjakan sama-sama. Itu misalkan menyambut akreditasi, ya mau nggak mau kita semua harus bareng-bareng. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi seperti sobat tadi mulai dari prodi dari visi misi prodi pendidikan teknik mesin sampai tadi kita bertanya-tanya masalah tata pamong itu sudah dijelaskan kiranya dengan Pak Yuyun langsung dengan Kaprodinya seperti itu. Mungkin dari kami seperti itu, Pak. Oke. Karena kelihatannya Pak Yuyun juga sedang sibuk seperti itu ya. Betul sekali. Terima kasih sekali. Dari saya juga senang dan dilanjutkan kegiatan. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Ya, di sini ada beberapa penghargaan ya, mungkin ada piala-piala dan juga ada yang dalam bentuk sekedar vendor seperti itu. Jadi mulai dari kenang-kenang Kubota Indonesia itu untuk kunjungan industri. Karena untuk pendidikan teknik mesin sendiri tiap tahunnya itu selalu melakukan kunjungan-kunjungan industri ya, baik itu mungkin yang konsentrasinya produksi ataupun yang konsentrasinya otomotif seperti itu. Jadi tiap tahun pasti ada selalu menjalin hubungan dengan industri seperti itu halnya. Kemudian kalau kita lihat lagi bagian bawah situ itu ada PT PAL Indonesia gitu ya. Jadi untuk industri perkapalan di Surabaya. Jadi tiap tahun karena kita memang konsentrasi pendidikan teknik mesin untuk program KKL sendiri ya, kuliah kerja lapangan itu selalu mendatangi tempat-tempat industri gitu. Jadi untuk tahun kemarin angkatan 2008 ya, yang dikunjungi ialah PT PAL di Surabaya seperti itu, sobat. Kemudian masih banyak lagi sobat, mungkin ini hanya sebagian kecil ya dari prestasi-prestasi yang diraih oleh pendidikan teknik mesin FKIP UNS gitu sobat. Ya, mungkin kita bisa lanjut sobat, kita melanjut ke atas gitu ya. Nanti kita lihat ke lab komputernya pendidikan teknik mesin. Oke, baik teman. Ya, baik sobat, kita masih di gedung B, sekarang kita berada di lantai 2 sobat.
sekarang kita mau lihat gimana sih lab komputernya punya PTM. Masuk dulu. Nah, jadi ini di lab komputernya PTM. Oke, ternyata lagi ada beberapa mahasiswa ya sedang mengoperasikan komputer gitu ya. Mungkin bisa kita tanya gitu. Ayo, mahasiswa. Ya, assalamualaikum. Ini lagi ngerjain apa Mas Madu? Ini sih rencananya buat emblem mobil SMK itu kemarin. Oh, emblem mobil SMK. Kalau ada penyempurnaan itu lanjut seperti itu. Mungkin bisa sobat lihat. Ya gimana nih Mas? Ini udah selesai gambarnya atau baru mau gambar Mas? Selesai gambar, kemudian gambar. Nah, kira-kira kan seperti ini. Ini nanti gambar dari Mastercam ini nanti yang akan selanjutnya dikirim ke mesin CNC. Oh, jadi software yang digunakan Mastercam Mas? Mastercam. Jadi Mastercam ini mampu merubah gambar dalam bentuk G-code. G-code itu nanti semacam koordinat itu ya digunakan oleh mesin CNC sebagai panduan untuk memakan benda kerja. Nah, ini toolpadnya. Itu gimana jadinya Mas? Bisa disimulasikan kan? Bisa. Coba kita lihat Mas, jadinya kayak gimana Mas? Ya sobat, mungkin ini salah satu kelebihan juga dari prodi pendidikan teknik mesin ya. Jadi selain mahasiswanya menguasai dalam hal pemesinan manual ya, jadi untuk program-program atau software NC gini juga menguasai gitu. Jadi salah satunya sekarang sedang menggunakan Mastercam sobat. Mastercam untuk membuat emblem ya Mas ya, emblem mobil SMK seperti itu. Mungkin bisa lihat sobat. Ya. Gitu. Ini jadi milling ya Mas ya? Milling ya. Ini jadi kalau di komputer di sini kan yang diajarkan itu sebenarnya ada cuma apa itu Mastercam sama AutoCAD saja, tapi juga ada Flash juga. Media pembelajaran luar biasa seperti itu. Jadi tidak cuma pelajaran dari teknik aja, tapi tetap bidang pendidikan juga menggunakan lab komputer. Nah ini. Oh, jadi mungkin kalau produk jadinya seperti apa Mas nantinya? Ini produk jadi dari emblem ini sendiri, misalnya seperti ini. Nanti itu akan dibuat dengan bahan apa itu Mas? Bahannya ini besi. Oh besi. Besi ya, enggak kuningan lah. Oh jadi seperti itu sobat. Jadi memang seperti yang digambar tadi, bahwa produk jadinya juga merupakan emblem dari mobil SMK seperti itu. Yang bisa sobat lihat sendiri. Jadi di lab komputer PTM ini kalau kita lihat ya sobat ya, jadi ada sekitar 20 unit komputer gitu dan semuanya ini bisa dioperasikan gitu ya. Jadi di depan juga dilengkapi dengan satu LCD ya, LCD permanen dan sifatnya sebagai media pembelajaran sobat. Jadi ketika pembelajaran dengan dosen itu perlu pengarahan nanti bisa dengan LCD tersebut. Kemudian dilengkapi dengan screen-nya juga dan ada satu unit komputer untuk dosen atau pengajar seperti itu sobat. Ya mungkin bisa dilanjutkan Mas Pandu. Oh iya, terima kasih. Sudah mengganggu ya teman-teman. Itu. Ya mungkin sobat bisa kita lanjutkan lagi nanti ke ruang lainnya seperti itu. Ya, sekarang kita masih di gedung B ya, masih di gedung B, tapi sekarang gilirannya di lab mesin seperti itu. Ini kayaknya ada yang lagi praktek juga ya, ada yang lagi praktek, mungkin bisa kita tanya-tanya ya. Oke, ayo, langsung aja. Nah ini di depan bengkel udah menanti ya, Pak Roto ya. Jadi dia merupakan toolman ya, toolman di lab mesin. Oh Pak Roto, nanti kita sapa, ayo. Ayo. Selamat pagi Pak Roto. Lagi ini kelihatannya lagi santai ya Pak Roto. Ini kita boleh lihat-lihat keadaan di dalam apa ya? Oke, kita masuk aja. Ini ada lab mesin ya, lab mesin. Oke, ayo kita masuk aja teman. Ya ini pertama ada mbaknya ya, mbaknya dari gaji ya. Tadi ngapain mbak? Ini ganggu sedikit apa mbak ya? Oh lagi motor, sebenarnya lagi motor. Di sini juga ada masnya lagi jalan mungkin kesini aja ya sobat-sobat, sini sobat. Oke. Kita masuk sini. Oh ini ada tempat kalau semua ini ada Mas Irman, kita boleh salaman. Mas Irman, ini garuk apa Mas Irman? Kita lagi sesi buka untuk mengurangi panjang dari benda. Oh lagi facing ya. Ini mau buat apa Mas? Bendanya Mas? Buat roller. Buat roller. Buat desain jadi roller. Oh gitu. Berarti ini cuma diratain doang ya Mas ya? Iya. Oh gitu. Ini berapa lama
lama mas kalau bubut kayak gini mas? Ya, tergantung ukuran yang dibutuhkan. Oh ya mas, ngomong-ngomong nih, ini kan benda gedenya segini mau buat roller, ini dalam rangka kuliah apa mas? Mungkin ada tugas apa gitu mas? Ini kita dan kuliah praktek konstruksi. Oh praktek konstruksi ha? Kita membuat mesin sendiri. Mesin apa itu mas? Kita membuat mesin pembengkong pipa. Pembengkong pipa? Jadi ada pentak di mana kita membuat roller. Oh gitu, ha? Jadi kita buat sendiri rollernya dengan cara pembuatan. Oh gitu, berarti luar biasa memang. Jadi di prodi pendidikan teknik mesin ini juga ada yang namanya kuliah praktek konstruksi. Jadi merancang sendiri juga buat mesin sendiri. Jadi salah satu komponennya lagi dibuat sama Mas Irfan ini ya. Jadi untuk kebutuhan rollernya luar biasa seperti itu ya. Ya. Ya mungkin segitu aja Mas Irfan. Ya. Tadi maaf ya Mas, gampang. Salaman dulu nggak apa-apa. Yang mungkin bisa dilanjutkan sambil nyampe gambar-gambar. Jadi di bengkel lab mesin ini ya. Selain ada mesin bubut ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 unit mesin bubut dalam keadaan baik semua ya. Kemudian kalau kita lihat sebelah sana, ya, ini juga ada mesin milling ya. Kebetulan tipe mesin millingnya ini konvensional yang horizontal gitu. Jadi pembuatan roda gigi bisa. Ada 2 unit mesin bor tegak, kemudian ada 3 unit gerinda ya, gerinda duduk ya seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat hasil praktek, ayo kita mulai hasil praktek sobat sebelah sana. Ayo hasil praktek. Oke, sini. Ya kita mau melihat hasil praktek dari teman-teman PTM ya yang produksi. Nah ini mungkin bisa kita lihat. Ya, saya buka dulu ya sobat ya. Nah ini mungkin bisa saya ambilkan salah satunya ya. Nah ini sobat, ini merupakan praktek pemesinan lanjut ya. Jadi namanya adalah roda gigi ya, roda gigi lurus. Jadi ini merupakan praktek pemesinan lanjut gitu ya. Jadi bubut kompleks gitu. Terus masih banyak lagi ya hasil praktek yang ada seperti itu. Mungkin bisa kita praktekkan. Jadi memang luar biasa prodi pendidikan teknik mesin ini. Memang siswanya itu kompeten dan sangat menguasai di bidangnya. Jadi baik mungkin pemesinan manual, nanti kita bisa jalan-jalan juga ke lab CNC seperti itu sobat. Ya mungkin gak usah lama-lama sobat di lab CNC, cukup itu aja. Nanti kita bisa lanjut ke ruang lainnya gitu ya. Mungkin untuk lab pemesinan cukup gitu sobat. Oke, sampai jumpa. Tambah nih kan, Lemung kudu iki piye? Lek kudu yo ngisori. Salahnya blok kudu. Alhamdulillah ora bikin iklan loh bang. Bang iklan gratis bang. Mana aku tahu. Ayo sobat, sekarang tadi dari lab mesin sekarang kita masuk ke lab CNC sobat. Mungkin soalnya juga lagi ada yang praktek di dalam sobat. Mungkin langsung aja kita ke dalam sobat. Ayo sobat ya. Ya langsung masuk aja. Jadi kita sekarang ada di lab CNC sobat ya. Ayo. Mas. Oke sobat, jadi lab CNC itu merupakan praktek lanjutnya anak pemesinan dan anak produksi. Ini dimana, nah ini ada masih juga ya, yang namanya CNC itu komputer numerical control ya. Jadi kalau yang sebelumnya kita ada bubut manual, jadi kalau sekarang itu bubut yang berbasis komputer. Mungkin ditantang aja. Selamat pagi mas. Ya, ini mas lagi ngobrol CNC ini buat apa? Buat dropship dari jurusan untuk membuat ini tugas kuliah. Tadi mas Ini memasukkan program CNC itu kan program yang dimasukkan nanti jadinya ini mengikuti program enggak manual seperti mesin bubut biasa. Nah, kalau tadi kan sebelumnya kita kan ke mesin manual ya. Kalau perbedaan dari CNC sendiri apa mas? Dari CNC ini kan ini dioperasikan melalui secara otomatis. Otomatis gitu. Kemudian kalau dari hasilnya sendiri apa lebih bagus mas dari yang manual mas? Dari hasilnya itu lebih presisi, Lebih presisi, lebih bagus. Ya. lebih bagus seperti itu. Ya. Oh, kalau dilihat dari pekerjaannya mas mungkin bisa di ini teman-teman sobat. Nggak apa-apa ganggu ya mas ya. Ini. Oh jadi ini job sheet gitu ya. Jadi benda turning gitu. Jadi ini baru memasukkan program masnya tadi. Jadi setelah mungkin ini mau tahap selanjutnya gitu mas ya. Tahap selanjutnya mungkin setelah itu ada tahap finishing juga seperti itu. Ya mungkin selain itu juga sebelahnya sebenarnya ada
CNC milling ya mas ya? Kalian ini tadi bubut ya teman-teman ya, tening, sate. Kemudian selanjutnya sih ada yang milling juga gitu. Tapi kebetulan ini lagi nggak dioperasikan mas ya? Lagi nggak ada job ya mas ya? Jadi hampir sama ya, semuanya berbasis komputer. Hanya saja yang milling itu yang muter adalah pesonya gitu. Tapi kalau yang bubut tadi, yang muter itu benang kerjanya seperti itu mas. Ya, selain itu juga di sini ada unit komputer ya sobat ya. Ada 3 unit komputer. Jadi selain dimasukkan secara manual, jadi CNC ini juga bisa dimasukkan di program melalui Mastercam gitu. Jadi suatu software NC gitu ya. Seperti itu sobat. Oh ya, selain itu sobat, selain untuk praktik mahasiswa sendiri di bengkel lab ini juga sering mengadakan pelatihan ya. Jadi untuk SMK dan juga mungkin untuk guru-guru SMK juga biasa latihan CNC di sini sobat. Ya mungkin seperti aja sobat dari saya, mungkin kita bisa pindah ke ruangan lainnya. Cukup seperti aja mungkin dari saya. Ya sobat, kita masih di gedung B. Sekarang kita mau lihat, ini ada kakak tingkat yang lagi praktik konstruksi seperti ya. Jadi membuat sebuah alat. Mungkin kita tanya-tanya aja yuk. Mungkin bisa ke sana ya. Iya. Mas Freddy, monggo. Iya. Ini lagi ngerjain apa Mas Freddy? Ini buat mesin roll. Oh, pipa. Dan bisa lanjut aja kemudian Mas. Bantu, Mas. Sekarang kita giliran ke lab kerja bangku. Ayo sobat ikut. Ya. Walaupun lab kerja bangkunya nggak ada yang praktek, mungkin kita bisa lihat apa aja yang ada di lab kerja bangku sobat. Ayo masuk. Jadi yang ada di lab kerja bangku ini salah satu ada ragum ya. Jadi kalau kita mau mengerjakan benda kerja itu bisa dijepit ya, dicekam di dalam ragum. Kemudian selain itu juga masih banyak pertakas tangan lainnya, tapi mungkin sobat nggak bisa melihat dan karena ada di dalam ruang tool gitu sobat. Ya sobat, di sana juga ada hasil ayunan sobat, mungkin bisa kita lihat merupakan hasil dari praktek kelas lanjut dari teman-teman 2009 sobat. Ya, ini merupakan ayunan dari praktek teman-teman sobat. Jadi ayunan ini merupakan produk yang istilahnya bisa dikatakan produk yang baik gitu ya. Jadi yang bisa difungsikan sebagai manusia gitu. Oke sobat, mungkin seperti itu kita sambil jalan sambil lanjut ke ruang lainnya sobat. Baik sobat, tadi kita udah lihat-lihat gedung C, D, E, dan terakhir kita sampai di gedung F sobat. Jadi ini sambil jalan ayo sobat, yuk kita sambil jalan. Ya sobat, jadi untuk gedung F ini sendiri juga merupakan gedung PTM ya sobat ya. Jadi adapun di dalamnya merupakan laboratorium dari teman-teman otomotif sobat. Dan itu bisa kita lihat sobat, mungkin ada kakak tingkat yang lagi praktek sobat. Mungkin bisa kita temui, kita tanya-tanya sobat, oke? Pasti sobat juga nggak bisa. Oke, kita tanya aja langsung ya. Iya, mudah-mudahan kita nggak ganggu sobat ya. Ya, selamat siang mas. Ya. Iya, mas ganggu sebentar mas. Salam dulu ya, enak ya dulu. Ini lagi mengerjakan apa mas ini? Kayaknya kelompok nih, bareng-bareng. Inovatif. Oh, karya inovatif. Mungkin bisa dijelaskan mas, karya inovatif itu apa? Dan terus mungkin yang benda yang dibuatnya apa gitu mas? Oh, karya inovatif itu sebetulnya masuk pada mata kuliah semester 8. Semester 8 ya mas. Dari kelompok otomotif sendiri dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok. Ini salah satu kelompoknya. Di sini kami membuat sistem penerangan. Oh, sistem penerangan begitu. Alat peraga sistem penerangan untuk pembelajaran di SMK maupun di mahasiswa. Oh, jadi merupakan media pembelajaran gitu mas. Iya, Terus iya. ini udah sampai mana mas pengerjaannya mas? Udah sampai ini kayaknya motong-motong Ini juga mas. iya. Ini apa ini mas bahannya ini mas? Akrilik. Oh, akrilik. Ya. Nanti untuk ini Dudukan. sebagai Oh, papan. dasaran, Oh, dasarnya itu yang papan, ya. gitu. Kalau pakai papan nanti jelek nanti ini seperti plastik. Oh gitu. Iya. Mungkin mas bisa langsung dijelaskan di ininya mas, di apa namanya alat peraganya mas. Mungkin sobat bisa kita lihat sobat. Oke. Ya gimana ini mas?
Ya, ini kemarin ini sebenarnya kami rekondisi. Ini dari kelompok dahulu ini sudah rusak alat sudah rusak, seadanya, ya. kemudian Pakai terus kita merekondisi lagi. Kita beli akrilik lagi. Ya, ini mahal 500.000. 500.000? Iya. Lalu kita beli alat listrikan lagi. Nah, seperti ini dudukan relay. Iya, Mas. Dudukan relay dan ini juga ada relay-relaynya juga. Lampu-lampu semuanya beli. Semuanya beli ya. Nanti akan dirangkai di sini. Dirangkai di sini dan di sini. Oh ya sobat, mungkin kalau yang tadi kita lihat praktek konstruksi untuk yang teman-teman produksi, mungkin yang di otomotifnya namanya karya inovatif tadi Mas ya. Karya Itu di dalam juga ada. Di dalam ada yang sudah jadi. Ada trailer Dari mungkin bisa kita lihat. iya. Nggak apa-apa Mas ya, ngeliat Mas. Sobat kita masuk. Jadi apa ini? Dari sini ini sistem kelistrikan mesin. Kelistrikan. Ini sistem kelistrikan mesin lengkap. Jadi di mobil lengkap semuanya dipasang di sini. Ini ada sistem penerangan, ini juga ada sistem pengisian, starter, pengapian ini lengkap. Jadi kalau Kalau yang ini praktek lengkap. kelistrikan semua di sini Mas ya. Iya, Mungkin iya. bisa sobat teman-teman lihat semua sini kelistrikan banyak sobat ya. Ini AC. Nanti kalau kami kelompok kami kalau jadi ini seperti ini minimal. Oh gitu kan, sistem penerangan Iya. seperti ini ya. Tapi rencananya lebih bagus lagi. Lebih bagus gitu. Memang luar biasa sobat. Jadi untuk prodi PTM sendiri ya untuk semester 8-nya tadi yang produksi kita lihat ada praktek konstruksi bikin mesin dan kemudian yang untuk otomotif juga ada karya inovatif sobat. Jadi membuat sistem penerangan kebetulan untuk kelompok 4 nih sobat luar biasa. Mungkin bisa sobat-sobat lihat ini isi dari gedung F ya, laboratorium kelistrikan gitu untuk otomotif seperti itu sobat. Di sana juga ada laboratorium sasis sebenarnya. Oh sasis. Jadi selain kelistrikan ini juga ada laboratorium sasis. Sasis, lalu di sana ada ruang kelas kecil, lalu ada bengkel mesin. Oh bengkel mesin juga ada. Ternyata mesin, Mas. tapi tertutup kondisi. Oh Mas betul. Ternyata Juga ada mobil-mobilnya juga. oh ada mobil juga. Ternyata bengkel di belakang sana juga masih ada sobat seperti itu. Ya mungkin sobat itu aja. Nanti kita bisa kalau ada kesempatan lihat ke gedung-gedung lainnya sobat. Baik sobat, petualangan kita di kampus Pabelan cukup sampai di sini ya. Jadi setelah kita seharian penuh berjalan-jalan, mulai dari kampus A, B, C, D, E sampai F, kayaknya udah saatnya kita berpisah sobat. Mungkin untuk sobat, petualangan sobat silakan lanjutkan lagi untuk kampus kita yang tercinta ini. Kemudian pesan dari saya, cintailah kampus kita ya, terutama kampus PTK, karena cinta akan meminta segalanya dari sobat sekalian ya, mulai dari harta ya, waktu, bahkan nyawa. Seperti ya sobat ya. Mungkin silahkan lanjutkan perjalanan sobat, sampai jumpa.